Halo guys, kenalin namaku Tiara Yuli Triswadana dari Offering BB. Oke, di sini aku akan ngasih sedikit informasi tentang bagaimana sih cukai rokok itu berjalan sampai ke masyarakatnya. Maksudnya sampai bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama pada perusahaan gudang garam. Nah, pengertian dari cukai rokok ini adalah cukai yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Pengertian ini menurut UU nomor 39 tahun 2007. Nah, sebenarnya ada banyak sekali jenis barang kena cukai. Salah satunya adalah cukai hasil tembakau atau CHT. Cukai ini beda ya sama pajak rokok. Jadi kalau cukai itu dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC, kemudian masuk ke rekening kas negara untuk kepentingan nasional. Nah, kalau pajak rokok itu dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau pemerintah provinsi. Kemudian masuk ke rekening kas pemerintah provinsi menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016, yang mana dana tersebut akan digunakan untuk alokasi dana provinsi sebesar 30% dan 70% sisanya untuk daerah, kota, atau kabupaten provinsi setempat. Kemudian untuk tarif pajak cukai itu dihitung per batang rokok. Karena gudang garam ini tergolong dalam kategori SKM atau sigaret kretek mesin tier 1 atau tingkat 1, maka pajak cukai per batang pada tahun 2023 sebesar Rp1.101 dan pada tahun 2024 itu sebesar Rp1.231. Oh ya, untuk pengenaan tarif ini tuh tentu udah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 146 tahun 2017. Nah, untuk wajib pajak cukai rokok ini itu adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPP BKC. Namun untuk subjek cukai rokok sendiri itu adalah para konsumen rokok. Bisa kita lihat pada data di atas itu merupakan setoran cukai gudang garam dari tahun 2019 hingga 2021, di mana mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2022 itu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan angka penjualan karena cukai rokok naik. Bisa dilihat di data diagram batang, di mana yang berwarna biru itu menunjukkan penjualan, sedangkan yang berwarna oranye itu menunjukkan laba bersih perusahaan. Penjualan itu menunjukkan terjadinya fluktuasi. Sedangkan pada laba bersih itu rata-rata menggambarkan penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini itu disebabkan karena adanya down trading yang dilakukan para konsumen. Jadi down trading ini adalah kegiatan di mana konsumen itu cenderung membeli rokok merek lain dengan harga yang lebih murah. Namun dari sisi produsen gudang garam sendiri itu mereka itu tetap ingin menjaga kestabilan penjualan dengan menjadikan rokok gudang garam itu bukan rokok termahal, di mana hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan penjualan dan juga untuk meminimalisir kompetitor rokok lain untuk menguasai pangsa pasar mereka. Nah, kita tahu bahwa penerimaan pajak cukai ini besar banget ya di Indonesia khususnya. Bisa kita lihat di diagram batang yang di bawah, yang pada bagian kedua itu ada jumlah penerimaan pajak pada tahun 2022 itu mencapai 200 triliun yang mana lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2024 sendiri pajak cukai itu ditargetkan sebesar 238,4 triliun atau 95% dari total penerimaan target cukai pada tahun 2023 yang sebesar 245 triliun. Lalu bagaimana sih kontribusi dari cukai rokok ini bagi perekonomian negara Indonesia khususnya?
Jika dilihat dari aspek penerimaan negara, rokok cukai ini dibilang cukup berkontribusi, di mana industri rokok ini menyumbang 1,66% total pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia. Kemudian dia juga menyumbang devisa negara melalui ekspor ke dunia, di mana pada tahun 2013 itu mencapai 700 juta US dollar. Nah, selain itu, industri rokok ini juga menjadi sumber penghidupan atau lapangan pekerjaan bagi 6,1 juta orang yang bekerja di industri rokok secara langsung dan tidak langsung, di mana itu mencakup 1,8 juta petani tembakau dan cengkeh. Tidak hanya itu, di dalam negeri peranan rokok itu sebagai sumber pemasukan negara yang juga dibilang cukup besar. Baik, sekian yang dapat aku sampaikan ke kalian tentang bagaimana pajak cukai itu berjalan di Indonesia. Terima kasih apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Bye-bye. Thank you for watching.